Bab 1846. Semua pasukan roh jahat musnah. Tubuh hantu pasukan roh jahat telah digunakan, dan pasti ingin sesegera mungkin menangkapku. Sepertinya terjadi sesuatu dengan Hussein Yan. Selanjutnya, aku hanya perlu menunda waktu sedikit lebih lama, yang tamat adalah kalian. Kamu memang pintar, tapi berapa lama kamu bisa bertahan dalam situasimu saat ini? Leonardo Yan menyeringai dan mengulurkan tangannya, kabut hitam melonjak di atas langit dan bergegas menuju Vela Ouyang. Keduanya dikelilingi oleh energi hitam dalam radius 1000 kaki. Pasukan roh jahat melilitnya, dengan waspada menjaga agar Vela Ouyang tidak menerobos. Waktu berlalu, ketika Vela Ouyang bertahan, Erikin dan pasukan Dewa Angin akhirnya melesat ke langit di atas lembah retak. Nona merasakan aura Vela Ouyang di dalam kelompok energi hitam, semua orang pasukan Dewa Angin sangat gugup. Tidak menunggu perintah Erikin, mereka semua bergegas keluar. Ternyata hanya ada satu orang, dengan membawa 30 lebih pasukan Dewa Angin yang terluka parah. Pemimpin pasukan roh jahat merasa lega saat melihat pengunjung itu, kemudian mencibir. Mereka mengira beberapa bala bantuan yang datang, tetapi tidak menyangka hanya ada satu orang saja. Meskipun itu adalah Erikin, bisakah dia menahan 60 pasukan roh jahat mereka? Tampaknya Leonardo yang telah mengendalikan Vela Ouyang, dan mereka juga tidak perlu menunggu dengan bodoh di sini. Dengan sebuah perintah, 60 pasukan roh jahat yang auranya ganas bergegas menyerang pasukan Dewa Angin. Hanya ada 30 lebih pasukan Dewa Angin yang setengah lumpuh, diperkirakan dapat diselesaikan dalam sekejap mata. Namun, setelah pertemuan itu, reaksi pasukan Dewa Angin ini di luar dugaan pasukan roh jahat. Reinkarnasi badai angin. Wanita tua itu berteriak, seolah-olah sudah dipersiapkan sebelumnya. 30 lebih pasukan Dewa Angin tiba-tiba bubar, membentuk barisan melingkar yang besar. Kemudian angin kencang menyebar dari tubuh semua orang, berkumpul di langit, seperti badai yang bergelombang, menyelimuti pasukan roh jahat. Bilah angin yang tak terhitung jumlahnya melayang padat di sekitar pasukan roh jahat, mencegah mereka keluar. Benar-benar bodoh. Apakah kalian semua sudah linglung? Saat pemimpin pasukan roh jahat melihat ini, dia tidak bisa menahan ejekan. Kalian 30-an orang, ingin mengepung kami 60 orang, itu benar-benar hanya angan-angan. Tunggu setelah kami mematahkan bilah angin, maka kamu akan terluka parah karena serangan balik, bahkan menghadapi lawan yang lebih kuat, menggunakan metode yang tidak seharusnya semacam ini. Sepertinya kalian sedang mencari jalan kematian. Pasukan roh jahat, maju. Dia berteriak lantang, dan pasukan roh jahat tertawa terbahak-bahak, mengeluarkan harta roh jahat masing-masing dan bergegas menuju sekitarnya. Dalam suara ledakan, banyak bilah angin yang hancur, banyak pasukan Dewa Angin juga mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka. Tapi semua orang bersikeras tidak membiarkan pasukan roh jahat mundur selangkah pun. Karena ini adalah rencana pertempuran yang dijelaskan Erikin sebelum mereka datang. Pasukan roh jahat sangat banyak, dan kondisinya lebih baik dari yang lain. Jika ingin cepat menyelesaikannya, Erikin harus membunuh dengan satu pukulan. Meskipun pasukan Dewa Angin tidak mengetahui rencana khusus Erikin, mereka tetap akan melakukan apa saja untuk menjebak pasukan roh jahat. Tepat ketika tangan kedua belah pihak bertabrakan, di atas langit, api merah muncul di mata Erikin. Rambutnya melayang tertiup angin, dan juga diwarnai dengan warna api. Pada saat ini, Erikin yang tergantung di langit yang luas, seperti dewa api kuno yang mengendalikan api dunia. Semua api berada di bawah kendalinya. Pong, krak. Terdengar suara ledakan, disusul dengan suara kulit telur yang pecah. Tidak jauh dari kaki Erikin, sebuah telur naga besar tiba-tiba meledak. Kemudian ada raungan naga yang bergema di seluruh dunia,
dan di dalam telur naga ini, seluruh tubuh ditutupi dengan sisik naga emas yang perkasa dan mendominasi tiba-tiba melonjak keluar. Tubuhnya sangat besar, tubuh yang lebih dari 50 kaki, 4 cakar naga yang tajam, 2 mata naga yang cerah di bawah 2 tanduk, kumis naga yang melayang, mulutnya terus-menerus menyemburkan api panas. Begitu muncul, naga emas mengelilingi Erikin, dan kepala naga itu bergesekan dengan Erikin, terus-menerus menyenangkan hatinya. Pergi. Erikin menunjuk ke arah pusat badai yang diciptakan oleh pasukan Dewa Angin di bawah. Naga emas meraung lagi, kemudian tubuh besar itu tiba-tiba menukik seperti meteor. Biarkan dia masuk. Orang-orang pasukan Dewa Angin juga kaget melihat naga emas yang ganas ini. Mereka bekerja keras untuk membuka lubang di tengah badai, dan kemudian naga api emas itu melompat masuk. Benda apa ini? Dikelilingi oleh bilah angin, pasukan roh jahat tidak memperhatikan kemunculan naga api emas seperti pasukan Dewa Angin sebelumnya. Pada saat ini, melihat naga api besar mengaum, mereka semua terkejut. Bum bum bum. Hanya ada jejak dingin di mata naga api emas. Kemanapun dia lewat, 2 cakar menyerang tanpa ampun. Tubuh 4 atau 5 pasukan roh jahat ditembus oleh cakar tajam, lalu dibakar langsung oleh api suci yang disebarkan oleh cakar naga. Dalam raungan, nyala api yang keluar dari mulutnya seperti lautan api. Lebih dari belasan pasukan roh jahat tidak bisa melarikan diri dan langsung dilalap api. Cakar naga, aura naga, bahkan ekor naga. Naga api emas bergerak di antara pasukan roh jahat, dan setiap aksi memanen nyawa pasukan roh jahat. Ilmu sihir macam apa ini? Kekuatannya sangat menakutkan, tidak bisa menahan, cepat keluar. Pemimpin pasukan roh jahat berteriak ngeri, dan hatinya juga sangat tertekan. Mereka paling takut dengan hal semacam api suci ini, alhasil mereka bertemu dengan naga api yang menakutkan ini, tetapi mereka juga diblokir oleh pasukan Dewa Angin. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa pasukan Dewa Angin bertindak seperti ini. Karena Erikin, metodenya hanyalah musuh dari kultivator roh jahat. Dengan naga api ini, siapa yang berani bersikeras melawan? Tetapi saat sudah mengerti, itu semua sudah terlambat. Serangan bilah angin, mana mungkin begitu mudah menghancurkan mereka semua, dan naga api melayang, membunuh puluhan pasukan roh jahat. Setelah menerobos dan membunuh naga api emas tanpa hasil, pasukan roh jahat sudah musnah. Pada akhirnya, pemimpin itu berteriak dan berubah menjadi abu. Energi hantu yang tidak terhitung, jatuh dari langit seperti hujan. Mata pasukan Dewa Angin penuh keterkejutan, ekspresi mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Sudah menang. Sekitar 30 pasukan Dewa Angin yang terluka hanya mengepung pasukan roh jahat. Erikin seorang diri, seekor naga api, langsung membuat 60 roh jahat fase transendensi musnah dalam sekejap. Pada saat ini, pasukan Dewa Angin semua mendarat satu demi satu, aura mereka hampir habis, dan jatuh ke tanah satu persatu, berkeringat seperti hujan, tidak lagi memiliki kekuatan tempur. Tapi Velao yang belum diselamatkan. Suara angin bersiul, Erikin menyingkirkan teknik Long Teng, dan setelah membunuh semua pasukan roh jahat, dia menuju ke kabut hitam. Tapi tepat ketika Erikin mendekati kabut hitam, tampaknya Leonardo yang sudah merasakan sesuatu. Raungan tiba-tiba terdengar suara ledakan energi hitam, dan kabut tebal meledak dalam sekejap, menyebar dengan panik ke segala arah. Erikin juga sedikit terguncang oleh auranya. Matilah. Di posisi saat kabut hitam menghilang, Leonardo yang tampak cemberut dan menendang Velao Yang. Awalnya ingin segera menyingkirkan Velao Yang, tetapi tidak disangka wanita sialan ini menyembunyikan kekuatannya dan masih memiliki kekuatan cadangan. Bersambung.